Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Summa alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil hidayah wal inayah was salamah wal hurriyah was sihah wal afiyah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang solihin dan solihah, calon-calon ahli surga, amin, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mencukupi segala kebutuhan kita, menjaga kesehatan kita, dan dialah yang telah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Tidak lain kita harapkan dari pertemuan ini kecuali ibtigo amardatillah, yaitu semata-mata mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan demi pertemuan di masjid ini akan semakin menambah iman kita, menambah ilmu kita, dan semakin membuat kita semangat untuk terus menambah amal-amal soleh kita sebelum maut menjemput kita. Jemaah semuliakan, pada kesempatan malam hari ini yang akan kita kaji dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang babun nahi anil bukhli was sukhi, bab larangan bakhil dan anjuran al-isar wal muasa, dan anjuran agar kita itu bersikap isar dan muasa, yaitu bermurah hati. Salah satu sifat buruk yang harus kita tinggalkan, karena ini bukanlah sifat orang beriman, yaitu sifat bakhil. Sifat bakhil ini adalah sifatnya orang munafik. Nabi sampai katakan ada dua sifat yang itu nggak mungkin ada pada orang beriman. Di orang beriman itu nggak mungkin punya dua sifat itu, yaitu al-bukhlu wa su'ul khuluq, sifat pelit dan perangai yang buruk. Jadi nggak mungkin orang mukmin itu pelit, nggak mungkin orang mukmin itu punya perangai yang buruk. Karena ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman, ya, itu selalu disebutkan sifat-sifat yang terpuji. Apalagi ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ahli surga, tidak ada satupun ahli surga itu yang memiliki sifat bakhil. Seluruh ahli surga itu ketika Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, selalu disebutkan sama Allah mereka memiliki sifat dermawan, sifat pemurah. Ya. Misalnya kita lihat di Quran di surat Ali Imran, ya. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ahli surga itu, Allah menyebutkan alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang sewaktu di dunia memiliki kebiasaan suka bersedekah, suka berinfak. Baik dikala dia lapang, dikala lagi banyak duit, dikala lagi tajir, atau dikala dia sedang sempit,
lagi bokek, lagi susah. Ya. Bu, saya mau tanya, lebih gampang sedekah ketika kaya apa lagi miskin? Hah? Lebih kaya. Kalau lagi susah? Hah? Boro-boro ya. Mau sedekah, gue juga susah gitu ya. Tapi dengerin nih, sedekah di saat susah itu nilainya sangat tinggi, sangat besar ketimbang kita sedekah kalau kita lagi kaya, lagi senang. Makanya ada kisah di zaman Bani Israel, orang dengan sedekah secukil roti, dia selamat dari neraka. Padahal dia sudah jinah 6 hari berturut-turut. Saya mau tanya, Pak Ali, orang kalau jinah 6 hari berturut-turut, gede nggak dosanya? Gede nggak? Loh, 6 hari berturut-turut. Jadi Nabi dikisahkan dalam ya hadis ya. Di zaman Bani Israel itu ada seorang abid, ahli ibadah. Ibadah aja kerjanya. Dia sampai bikin rumah, bikin tempat khusus ya di samping rumahnya untuk ibadah. Kayak musola kecil gitu. Di situ dia kayak mihrab. Di situ dia sholat, di situ dia berzikir. Ya. 60 tahun dia tuh ibadah di situ. Di orang-orang dulu tuh ya, ibadahnya kayak gitu. Ya. Kemudian suatu ketika dia selesai dari ibadah, dia keluar dari mihrabnya, dia keluar lewat perempuan yang sangat cantik banget, dan dia melihat perempuan itu tertarik, dia senang gitu, jatuh hati, nafsunya bergejolak lihat itu perempuan yang begitu cantik. Dan wanita yang cantik ini ketika dipandang sama laki-laki itu, dia juga tertarik gitu. Karena biasanya kalau orang ahli ibadah itu ya, dia punya aura apa ya? Dia punya karisma. Dia punya semacam apa namanya itu? Pelet. Oh. Agak ada. Jadi dia emang gitu. Kalau orang ahli ibadah itu biasanya begitu. Ya, dia punya karisma tersendiri, dia punya aura positif sehingga membuat perempuan itu meleleh kalau melihat dia. Serius Bu, Ustadz Adi Hidayat itu ya, sering tuh. Dia kan udahnya ganteng, pinter, soleh, semua di dia tuh. Kayak berapa perempuan tuh yang ngajakin nikah. Udah banyak banget. Iya. Makanya dia kalau ngajar yang ibu-ibu, dia sampai buka kacamata. Kacamata terbuka supaya dia nggak bisa melihat natap ibu-ibu itu. Gitu, supaya buram gitu. Dia wajah ibunya buram semua. Saking dia jaga pandangannya itu. Nah, kena nih perempuan juga tertarik, dia juga tertarik, nafsunya bergejolak, dia nggak kuat menahan nafsu. Akhirnya diajak masuk ke rumahnya, berzinah lah dia 6 hari berturut-turut. Masya Allah. Di hari ke-6-nya itu, ya mas kalian, dia menyesal. Dia tangisi itu dosanya. Dia merasa dirinya itu kotor, ya. Udah merasa sangat bersalah. Kemudian dia tinggalkan tuh rumahnya, ditinggalkan itu tempat ibadahnya tanpa membawa apapun. Jadi hanya pakaian yang dia pakai, nggak bawa apa-apa, makanan nggak bawa apa. Dia pergi tinggalkan itu rumahnya gitu aja. Dia mau tobat, mau hijrah. Dia jalan berjam-jam dari pagi sampai siang sampai sore, dia jalan. Nggak makan, nggak minum, sampai akhirnya dia mengalami lapar yang sangat tinggi, sampai lemes, sampai menggigil tubuhnya, nahan rasa lapar, haus, dan dia lemah lunglai duduk di pinggir jalan. Nah, ketika dia lagi kondisi kayak begitu, ada orang baik kasih roti sama minumannya. Pak, apa ya? Ini roti. Wah, senang banget ya. Maka dengan baca doa, dimakanlah itu roti. Baru mau dimakan tuh roti, lewat ya orang tua, pakaian compang-camping, gemeteran badannya.
sambil bilang, Tuhan, saya lapar dari pagi belum makan, tolong sedekah. Nah, sedangkan dia juga lagi lapar tuh, roti sepotong-potongnya. Coba kalau kita yang kayak gitu gimana kira-kira? Halo? Kalau posisi kita gimana tuh kalau kayak gitu? Gua habisin aja dah, gitu. Bodo amat dah, lapar-lapar lah gitu ya. Yang penting gua kenyang gitu kan? Dia enggak, dia isar di situ. Dia tinggalkan egoismenya. Maka itu roti dipotek sama dia tuh, dibagi dua, dipotong, dikasih tuh orang tua yang lagi kelaparan. Dia makan separuh. Nabi jelasin nih, di hari kiamat ketika dia disidang oleh Allah, ya, digelar itu hisab, dihisablah nih ibadahnya 60 tahun, jinahnya berapa tadi? 6 hari. Ibadahnya 60 tahun tuh kalah sama zina 6 hari. Habis itu pahala 60 tahun ibadah habis dengan zina 6 hari. Jadi dia dalam kondisi bahaya karena nggak ada kebaikan lagi, udah habis. Ya, tinggal amal dia itu sedekah sepotong roti yang belum ditimbang, diambillah itu pahala sedekah dengan sepotong roti itu, sepoteknya itu ditimbang lagi tuh, akhirnya lebih berat kebaikannya. Dosa jinahnya tuh ya kalah ya, dengan sedekah dengan sepotong roti itu. Akhirnya orang itu kata Nabi diselamatkan dari azab api neraka. Ini kan sesungguhnya dari kisah ini kita belajar jadi orang tuh jangan pelit, betul. Meskipun kita lagi susah, dia kan lagi susah tuh, dia nggak punya duit, nggak punya makanan, ada makanan sepotong roti, sepotong roti masih ada yang minta juga, gitu loh, betul. Tapi dalam kondisi dia susah, lapar, dia masih mau bisa berbagi, masih mau sedekah, gitu. Ini rahasianya kenapa Nabi sampai katakan ittaqin nar walau bisyikki tamrotin. Bebaskan dirimu dari neraka meskipun sedekah dengan sebiji kurma. Karena ketika kita nih sedekah, kata Nabi, dengan penuh keikhlasan sebiji kurma, mengharap ridho Allah, Allah terima sedekah itu, Allah pelihara sebiji kurma itu sehingga sebesar gunung Uhud. Tuh. Di Allah kembangkan, Allah tumbuhkan sedekah yang sebiji kurma itu karena kita ikhlas, tulus, nggak ngarep apa-apa, dipelihara sampai sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ya, maka kita jangan pernah remehin sedekah orang. Jangan pernah kita itu anggap kecil sedekah orang, karena kita nggak tahu sedekah kita yang mana yang Allah terima, kita nggak tahu. Sedekah aja, ya. Dan kuncinya ketika sedekah itu di ayat surat Al-Insan, ya. Al-Insan itu nomor berapa? 70? 6 atau 78? 76 ya tadi? 78. Di situ ada ayat berbunyi ya tentang sifat-sifat orang yang akan diselamatkan Allah dari kesulitan di hari kiamat. Jika nanti dari kiamat tuh banyak banget kesulitan. Ya. Di antaranya kesulitan melewati sirat. Itu kan sulitnya luar biasa. Nah, orang ini Allah selamatkan dari kesulitan itu. Diselamatkan dari sulitnya dia melewati sirat. Apa amalannya? Itu ada di surat Al-Insan. Di sini Allah berfirman,
wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah wala la jazaa'a wala syukur. Mereka waktu hidupnya itu suka neraktir, suka ngasih makan orang miskin, suka neraktir, suka ngasih makan anak yatim. Namanya orang miskin, yatim, wa asira, dan orang-orang yang tertawan. Dan kata dia nih, dan kami ketika ngasih makan itu, neraktir mereka itu, liwajhillah, semata-mata karena Allah. Kami tidak mengharapkan jazaan, kami nggak ngarep-ngarep imbalan apapun. Wala syukur, dan kami nggak ngarep-ngarep terima kasih. Adab orang yang sedekah, jangan pernah ngarep-ngarep balasan, jangan ngarep ucapan terima. Ini adabnya ya. Adapun adab orang yang dikasih sedekah itu harus berterima kasih. Tapi kalau seandainya dia nggak terima kasih, kita jangan grundel. Misalnya nih, Pak Anas traktir anak yatim makan bakso 10 mangkok. Habis makan bakso, udah tuh anak pergi gitu aja, agak pamit, nggak terima kasih. Jangan pakai buset dah, tuh bocah kagak ada akhlaknya bisa. Habis makan liur gitu aja, agak salam, agak terima kasih. Wah, parah dah anak sekarang dah. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu, berarti kita belum ikhlas sedekahnya. Perkara dia mau terima kasih mau enggak, urusan dia. Dia terima kasih berarti dia bersyukur, enggak terima kasih berarti enggak bersyukur. Perkara kita adalah saat sedekah, la jazaa'a wala syukur. Jangan pernah ngarep-ngarep balasan, apalagi ucapan terima kasih. Tuh ya. Nah, jamaah semuliakan. Jadi sifat bakhil itu adalah sifat tercela yang harus kita tinggalkan. Ya. Nabi kita Muhammad SAW ya jelaskan dalam hadis an Jabir anna Rasulullah SAW qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kalian berbuat zalim, karena kezaliman itu menjadi kegelapan di hari kiamat. Jauhi zalim sama orang, karena itu akan menjadi kegelapan, menjadi masalah, menjadi salah satu penghalang kita untuk mendapatkan surganya Allah. Dan wattaqus suha, dan jauhilah sifat pelit. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena sifat pelit itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, bahkan sifat pelit itu memotivasi mereka untuk menumpahkan darah di antara mereka, saling bunuh di antara mereka. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan kehormatan mereka. Rawahu Muslim. Tuh ya. Nah, hari ini kita menyaksikan jamaah sekalian, orang begitu mudah melenyapkan nyawa orang. Ya, betul Bu. Kemarin tuh di Pandeglang, ya, bos rental ditembak. Ya, betul. Ya, tiap hari kita tuh mendengar pembunuhan. Ya, kayaknya darah manusia itu murah betul. Ya, perlu kita pahami bahwasannya banyaknya pertumpahan darah itu jamaah sekalian karena harta yang enggak merata. Yang kaya banget. Betul. Yang miskin banget. Yang kaya berobat, rumah sakitnya aja udah kayak hotel. Betul. Iya. Betul. Orang kaya rumah sakitnya.
Eka Cita atau wisata, waduh, mau sakit mana lagi itu yang satu harinya itu kamarnya aja 3 juta sekamarnya itu. Yang kaya kaya betul, tapi yang miskin mau berobat tuh susahnya minta ampun. Ditolak sana, tolak sini, betul nggak? Betul nggak? Sampai kalau kan nggak ada uang, ya kena uang nggak ada, tindakan operasi dipending. Akhirnya bikin itu pasien karena lama penanganan jadi masalah. Kemarin ada kasus ya, ada anak yatim kecelakaan, umur 3 tahun, namanya Rafa, sama ibunya naik motor diboncengin sama saudaranya, ya naik motor bertiga. Ibunya ini mau kontrol rumah sakit karena dia habis kecelakaan, patah kakinya. Di ibunya ini mau ke rumah sakit, anaknya yang kecil ngikut, namanya Rafa. Di jalan kecelakaan. Nah anaknya ini kena benturan yang keras, kena aspal, ada pendarahan di kepalanya, gitu, koma. Karena dibawa ke rumah sakit, BPJS nggak ada, duit nggak ada, itu anak diantepin di rumah sakit. Ibunya udah nangis-nangis, ibunya ya kakinya kan patah, kecelakaan lagi, tambah parah tuh kakinya, dioperasi 2 kali jadinya. Nah, saya kasih ya, saya cari dana, Masjid Baitul Haq Puri Gading, Masjid Al-Kausar, Darussalam, 3 masjid tuh saya kumpulin, dapatlah 15 juta, karena biaya operasinya segitu. Setelah operasi, ya mas kalian saya muliakan, anak ini bangun tapi kena saraf motoriknya kena, anak ini lumpuh ya mas kalian. Dia nggak bisa gerakin tangannya, kakinya yang nggak bisa digerakin, nggak bisa duduk, dia tiduran aja. Umur 3 tahun ya mas kalian. Ya, sedih nggak tuh ibunya? Sedih ya, nangis tuh ibunya ya. Ini ya kondisi ya. Kondisi hari ini kayak gitu ya. Kalau orang kaya yang berobat, wah segera. Kenapa? Semuanya ada dia, ya kan? Asuransi punya, betul. Uang ada, ya enggak? Nah, kalau orang miskin Pak, ya kayak gitu. Enggak kita ya di saat ya, ada di mana ya orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, apakah itu jamaah kita, saudara kita, tetangga kita, jangan bakhil untuk menolong. Ya. Karena bisa jadi ya, dengan kita menolong orang itu yang lagi kesulitan, Allah akan bebaskan segala macam kesulitan di hari kiamat. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibebaskan dari segala macam kesulitan di hari kiamat, hendaklah dia membantu meringankan orang yang sedang kesulitan di dunia. Man yassara an mu'sirin min qurabid dunya, barang siapa yang bisa meringankan orang-orang yang sedang kesulitan dari berbagai macam masalah musibah dunia, maka Allah akan hilangkan segala macam kesulitan dia nanti di hari kiamat. Dan untuk itu sifat bakhil kita harus kita ya kikis habis. Kalau masih ada sifat bakhil, kayaknya kita berat ya, untuk membantu orang lain, teman sekalian. Akhirnya pentingnya kita mengaji ya, pentingnya kita itu belajar agar dengan kita mengaji ini ya Allah tumbuhkan sifat-sifat mulia di hati kita. Makin kita ngaji, makin semangat ibadah kita, semakin bersih hati kita. Amin. Semakin ikhlas amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya mas muliakan, hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah qala jaa rajulun
ilan nabi faqala inni majhudun fa arsala ila ba'di nisaihi faqala walladhi ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Dari Abi Hurairah berkata, datang seseorang sama Nabi. Ya. Ini datang ini seseorang kepada Nabi, ke rumah Nabi. Dia berkata, "Inni majhudun." Sesungguhnya aku dalam keadaan sangat lapar. Kata orang ini. Dia datang sama Nabi, ngadu sedang lapar. Maka Rasulullah mengutus para sahabat ke sebagian istrinya menanyakan tentang bagaimana, apakah di rumah mereka ada makanan. Maka faqalat, dijawab oleh para istrinya, walladzi ba'asaka bil haqqi, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma indi illa ma'un, enggak ada apa-apa di rumah kami kecuali air. Summa arsala ila ukhra, kemudian Nabi bertanya kepada istri yang lain, faqalat misla dzalik, dan dijawab sama seperti itu, kami enggak ada apa-apa kecuali air. Hatta qulna kulluhunna misla dzalik, sehingga semua istri Nabi itu ucapannya, jawabannya sama, kami enggak punya apa-apa kecuali air. Pernah enggak Pak, Bu, kita ngalamin kayak gitu? Punya istri, kita kan atuk doang ya. Enggak kayak Nabi, isinya sampai 9, ada yang mengatakan 13. Semuanya mengatakan enggak ada makanan kecuali air. Berarti ketika itu benar-benar lagi krisis, lagi nggak punya apa-apa kecuali air. Apa lantas respon Nabi ketika mendengar itu semua? Faqala an-nabiyyu may yudifu hadzal lail. Maka Nabi mendatangi sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini di malam ini? Qala al-ansar, berkatalah orang Ansar, ana ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi faqala berarti akrimi dai Rasulullah. Maka segera dia menemui istrinya dan berkata, muliakanlah tamu Rasulullah ini, jamulah dia. Maka ditanya istrinya, hal indaki sayun, apakah kamu punya sesuatu yang bisa dijamu? Faqalat la illa kuta sibyani, tidak ada kecuali makan untuk anak-anak kita. Tuh, jadi ini kan kisah ini kan udah pernah sampaikan ya, bahwa ini sahabat itu gak punya apa-apa, hanya punya jatah makanan buat siapa? Anaknya. Lagi susah apa lagi kaya? Lagi susah. Tapi apakah lantas karena lagi susah itu tamu Nabi disuruh pulang? Maaf Pak, ini kami juga lagi susah, ada makanan cuma buat anak saya doang. Maaf ya Pak ya, buat yang lainnya, begitu enggak? Enggak. Dia cari akal. Gimana caranya? Maka dia bilang kepada istrinya, fa'allalaihum bisai'in wa idza aradul asya fanawamihim. Begini aja, udah anak-anak itu dihibur supaya mereka itu tidurin sebelum makan. Nanti waktu makan malam datang, maka suruh masuk tamu kita, fa'atfini siraj, matiin tuh lampu, wa arihi anna nakul, supaya dia mengira bahwa kita pun ikut makan. Faqa'adu wa akalat daif, wabatan tawaini, maka masuklah tuh tamu, duduk makanlah sampai kenyang. Sedangkan penghuni rumah itu dalam kondisi lapar di malam itu.
Falamma asbaha, maka ketika pagi hari, ya, Nabi berkata kepada sahabat ini, laqad ajaballah, sungguh Allah takjub kepada kamu, bangga sama kamu. Jadi Allah tuh bangga sama sahabat Ansor itu. Allah tuh bangga sama kamu. Kamu tuh lagi susah, lagi miskin, ya, tapi masih mau sedekah, menjamu tamu Rasulullah. Min sani ikuma bidaitikuma, Allah itu bangga dengan kamu dengan sebab, ya, jamuan kamu terhadap tamu kamu, ya, dengan sebab, ya, kamu sudah menjamunya di malam hari itu. Muttafaqun alaih, hadis ini, ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi masa Muslim, ya kan, sedekah itu jangan menunggu kaya, ya, sedekah jangan menunggu kaya, tapi sedekahlah sampai kita kaya. Ntar dah saya kalau kaya baru sedekah, jangan, udah sedekah aja sampai kita kaya, gitu. Nah kalau sedekah nunggu kaya, sampai kapan? Betul Bu? Iya, kalau kaya, kalau miskin terus nggak sedekah, ya enggak? Betul. Makanya orang beriman itu sesungguhnya sedekah itu menjadi habitnya, menjadi karakternya, jadi kebiasaannya. Kenapa? Karena dia sadar nanti di hari kiamat sedekah itulah yang akan menjadi zilluhu, menjadi payung yang akan melindunginya dari panasnya matahari di padang mahsyar. Zillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu. Payung yang akan menaungi orang mukmin di hari kiamat dari panasnya matahari adalah sedekahnya. Apa? Sedekahnya. Jadi saat kita sedekah, Bapak sekalian, pastikan itu adalah, ya, tabungan abadi kita yang nanti menjadi hijab, menjadi penghalang, menjadi payung yang akan menaungi kita dari teriknya matahari di padang mahsyar, gitu. Dan sedekah itulah yang menjadi hijab, penghalang kita dari percikan jilatan api neraka. Ya. Nabi bermimpi, dalam mimpinya itu dia melihat ada umatku, ya, di hari kiamat ketika melewati sirat, api menyambar-nyambar dirinya. Maka datanglah sedekahnya memadamkan api itu. Kan kita kalau lewat sirat, api jahanam itu nyambar-nyambar dari bawah. Bukan cuma api, ada kalalib, besi-besi runcing yang menyambar kaki yang lewat, gitu. Jadi ada besi yang nyambar, ada api yang nyambar. Nabi dalam mimpi melihat ada umatnya di saat dia melewati sirat, api, ya, menyambar-nyambar dirinya, maka sedekah memadamkan api itu. Ya. Jadi kalau kita lagi sedekah, kita itu semuanya lagi nyiapin yang akan memadamkan api yang nantinya akan membakar tubuh kita, ya mas sekalian. Ya, nah, maka kita mohon kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah hilangkan sifat bakhil dalam diri kita. Amin ya rabbal. Di Quran, di antara orang yang muflihun, orang yang beruntung, di At-Taghabun ayat 16 adalah orang yang dijauhkan Allah dari sifat kikir. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat kikir, Allah jauhkan Allah dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi beruntunglah kalau Allah sudah pelihara kita dari sifat bakhil. Karena bakhil ini, mohon maaf, bukan sifat seorang
mukmin, bukan sifat ahli surga, bukan sifat orang mukmin yang soleh. Nah, jemaah semuliakan, para sahabat-sahabat Nabi, baik sahabat yang kaya, yang setengah kaya, bahkan yang miskin, itu nggak ada yang pelit ya mas sekalian. Saya ulangi, sahabat-sahabat Nabi itu baik yang kaya, yang setengah kaya, bahkan yang miskin, itu nggak ada yang bakhil. Rata-rata sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang sudah terbebas dari sifat bakhil. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat dermawan. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang secara ekonomi adalah orang-orang yang miskin. Kayak tadi itu. Dalam kondisi miskin, dia masih mau membantu, menjamu tamu. Ada sahabat tuh yang miskin, dia untuk makan aja, kisahkan dalam kisah sahabat itu, ada sahabat tuh saking miskinnya, dia untuk makan mengais-ngais sampah. Dia cari-cari makanan sisa di tempat sampah. Dan ketika ditemukan makanan yang masih layak makan, diambil, dibersihin itu makanan. Ya, dikumpulin itu makanan. Kemudian sama dia dimasak ulang. Udah layak makan tuh, udah layak untuk dimakan, maka disedekahin kepada orang-orang yang senasib dengan dia. Dibagiin tuh kepada orang-orang yang senasib dengan dia. Karena nggak mungkin dia ngasih orang kaya kan, nggak bakal dimakan. Dikasih dengan orang-orang yang sama kayak dia. Setelah dia sedekah, dia doa kepada Allah, ya Allah, inilah yang dapat aku lakukan ya Allah. Ampuni aku ya Allah jika masih ada hamba-Mu yang kelaparan. Ampuni aku ya Allah jika masih ada di antara hamba-Mu yang kelaparan. Karena inilah yang aku bisa. Itu Pak, Bu, sahabat tuh sampai segitunya. Ya. Habis sedekah, dia berdoa minta ampun kalau seandainya masih ada orang yang kelaparan karena belum sempat dibantu. Ya, jadi yang menjadikan orang itu ya nggak sedekah bukan karena dia miskin, tapi kenapa? Karena di dirinya, di hatinya masih ya tersimpan sifat bakhil. Nah, terus gimana Pak Ustadz supaya kita nggak bakhil? Satu, baca doa yang Nabi ajarkan. Ada doa yang wajib kita baca. Disunahkan dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya kan? Allahumma inni a'udzal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham itu kebingungan, wal hazan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Terakhir, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku kepadamu dari ya belitan hutang dan dari dominasi orang lain. Kita tuh didominasi, kita tuh dikekang, ya, diintimidasi orang. Ini kan semua penyakit mental tuh jemaah sekalian. Yang pertama, hammi wal hazan. Itu penyakit mental. Berlindung dari sifat apa? Bingung, kebingungan. Bingung gitu. Kadang-kadang bingung. Dia mau ngapain hari ini gitu ya. Ya, luntang lantung gak jelas gitu kan. Bingung. Mau kerjain apa? Ya kan? Bingung, apalagi ini nggak ada, nganggur gitu ya. Bingung dia mau ngapain.
Itu namanya salah satu penyakit ketika orang itu bingung mau ngapain. Ya, kerja nggak ada, dari kerjaan susah, ya kan? Lowongan kerja jarang, PHK di mana-mana, mau bisnis bingung bisnis apa, bener. Kemudian karena bingung, ya, akhirnya apa timbulnya? Hazan, sedih gitu ya. Orang-orang bekerja dia nganggur, sedih. Orang-orang punya bini dia masih jomblo, sedih nggak? Sedih. Seusia saya orang-orang udah punya anak, saya masih bujang, sedih. Ada kayak gitu, Pak Anas? Hah? Ada nggak? ada kayak gitu, sedih. Awalnya bingung, akhirnya sedih. Kemudian wa'udzubillahi ajazi wal kasal, berlindung dari sifat ajazi, lemah kemauan, lemah apalagi iman, lemah ekonomi. Ajazi lah, orang kalau lemah, mohon maaf ya, lemah motivasinya untuk maju, lemah ya, semangat untuk mencari ilmu, nggak ada semangat gitu. Timbulnya apa? Kasal, males. Tuh. Males jadinya. Mental tuh. Awalnya lemah. Coba aja. Anak sekarang tuh generasi rebahan. Generasi rebahan. Biasanya tuh cuma rebahan dengan handphone, ya kan? Betul. Main game. Betul nggak? Habisin waktunya di kamar. Generasi rebahan. Nggak punya motivasi untuk maju, berkarya. Ya, akhirnya males, timbulnya males jadi kerja, males cari uang, males cari jodoh. Kenapa? Dari itu dulu ajal, dari mulai dari awalnya itu kena lemah. Makanya di Quran itu Allah sampai wanti-wanti, janganlah kamu meninggalkan ya, anak turunmu dalam kondisi lemah, baik lemah secara keilmuannya, lemah imannya, lemah mentalnya, ya, lemah motivasinya. Hati-hati ya. Ini kan generasi Gen Z hari ini itu generasi yang sangat rapuh, jamaah sekalian. Rapuh. Kita orang tua nih serba salah ngimbanginnya. Ya enggak, Pak? Kita antepin tuh bocah, tambah parah. Diomelin, ngambek. Iya enggak? Galakan dia, bener banget. Galakan dia katanya, ngalamin betul. Galakan dia. Betul. Diajak ke masjid, susah. Malam dibuat siang, siang buat malam. Ya nggak, Pak? Ya, kayak gitu. Ya. Kemudian, ya. Wa'adzuk aminal jubni wal bukhl. Berlindung daripada sifat pengecut dan bakhil. Penakut, pengecut. Kenapa orang jadi bakhil? Karena dia orangnya itu pengecut, penakut. Dia kaya, takut miskin. Takut miskin, maka dia nggak sedekah. Ya, pengecut. Ya, jadi timbulnya bakhil. Ya, mau menang sendiri, ya kan? Egois, yang ada tuh, ya kayak gitu. Ya, timbullah sifat bakhil. Jadi Nabi ajarkan kita sebuah doa. Doa itu dibaca, disunahkan di pagi hari berapa kali? 3 kali, sore 3 kali. Kalau kita baca kita zikir al-ma'surat itu semua di situ ada lengkap, ya. Zikir pagi sore, ya. Baik. Ya Mas muliakan. Kemudian ya hadis berikutnya, wa anhu qala Rasulullah ta'amul isnain kapis salasah wa ta'amus salasah kapil arba'ah muttafaqun alaih. Makanan jatah untuk 2 orang, kata Nabi, cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup itu untuk 4 orang. Jadi kalau makanan itu makin banyak yang makan, makin berkah. Gitu.
Makanya saya di pesantren, saya larang anak makan pakai piring. Tapi makan pakai nampan. Senampan ya, berempat senampan. Berempat Pak Anas. Iya, berempat. Ya. Kenyang nggak tuh? Enggak. Saya tanya anak-anak, oh makan kenyang tuh, senampan berempat. Kenyang wih, alhamdulillah gitu. Serius, iya. Gemuk-gemuk tuh anak. Iya, gemuk-gemuk. Nampan berempat padahal. Dijatahin, kalau nasi boleh makan ambil banyak, tapi kalau lauk dibatasin. Ya, nasi boleh nambah, lauk boleh nambah. Begitu. Ya, di makanan buat 2 orang cukup buat 4 orang. Masya Allah tuh, ya. Maka kalau kita punya anak, ya, 2 makanan bisa buat 4 orang sebetulnya, gitu, ya. Dulu pernah ngalamin nggak Bu? 1 telur dipotong 4. Pernah nggak Bu? Ah, Insya Allah ya. Sekarang aja ya anak kita makan 2 telur 1, ya kan? Bener? Oh iya. Indomie yang jumbo telurnya 3. Terus sekarang tuh anak kita tuh, ya. Dulu mah kita, ya Allah. Baik, sambil nunggu waktu qomat, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Tafadhal yang mau nanya terkait materi yang saya sampaikan. Ibu-ibu? Bu? Udah pinter? Masya Allah. Gitu. Luar biasa ibu ya. Udah pinter katanya ya. Hebat, hebat, hebat. Ya. Baik, kalau nggak ada, kita tutup aja ya dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.